Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu yang penuh barokah ini. Di episode yang pertama kuliah subuh Rabu pagi, yang kemarin sempat terhenti ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita mulai lagi, dan kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah sedang dan yang akan kita kerjakan senantiasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan, kepangkuan, junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021. Tentu kami atas nama pribadi juga ingin mengucapkan dengan bahasa pantun. Beli ikan di warung Empok Fitri, makan urap di rumah Empok Titin. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Ikan kakap, ikan patin belinya di Kota Palu. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan di tahun yang lalu. Jadi saya mohon maaf kesalahan-kesalahan di tahun yang lalu juga jangan sudah diungkit-ungkit lagi. Jadi sekarang kalau mau diungkit yang baru-baru nih, jangan yang dulu-dulu. Yang kedua, kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk Ustadz Jamroni yang istrinya pada bulan Ramadan yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga almarhumah istri dari Ustadz Jamroni senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf kebetulan hari ini adalah hari libur, jadi mungkin acaranya kita agak molor sedikit, mungkin sampai jam 6. Karena selanjutnya setelah ini kita mengikuti pembacaannya maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tausiah, kemudian sambutan dari ketua koordinator kuliah subuh Rabu pagi, kemudian kita tutup dengan doa, dan yang terakhir adalah kita ngopi-ngopi. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Nur Jaya Kusuma. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasila ya Rabbi khussah bil fadilah. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir di sini akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz
Dr. Sya'ad Syafaat. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang ini kita masih berada di Hari Raya Idul Fitri. Pertanyaannya adalah, apa makna fitri? Secara etimologi, fitri berasal dari bahasa Arab. Asal katanya fatara. Hurufnya terdiri dari fa, sta, ra. Dibacanya berharakat fathah, maka dibacanya fatara. Karena fi'il madi, artinya fi'il yang lampau. Secara etimologi, dia memiliki beragam makna. Kalau menurut Kamus Arab Indonesia karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus, itu lebih dari 5 makna, bisa 7, 8, bahkan bisa 10 makna daripada fatara. Ya, asal kata daripada fitri. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya membahas 5 saja, 5 saja. Yang pertama, fitri itu artinya agama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Sesungguhnya manusia diciptakan berdasarkan fitrahnya. Ayat ini menjelaskan. Ayat ini menerangkan bahwa fitrah manusia itu adalah beragama. Maka tidak wajar kalau ada manusia yang menolak agama. Maka tidak masuk akal kalau ada manusia menjauhkan dirinya dengan agama. Maka orang-orang yang hidupnya tanpa agama pasti akan mendatangkan penderitaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya mengingat Allah lah. Artinya apa? Hanya dengan memeluk agamalah jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Maka ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Tenang itu artinya apa? Menjalankan agama dengan baik, insya Allah. Itu yang pertama. Ini kalau saya kupas panjang bisa berabe nih, ya, bisa berabe, ya. Karena kalau anti agama nanti ada ateis. Kalau bahasa kasarnya komunis, ya. Komunis itu partai yang pernah, bukan partai, ya, ideologi yang pernah gugur di Uni Soviet. Ya, dulu Uni Soviet kurang lebih 76 tahun dia memakai ideologi komunis. Karena hancur ideologinya, nggak bagus, ya, nggak bisa berjaya, maka universitas pecah menjadi beberapa negara. Oh, nanti ada Rusia, nah, gitu ya, ada Kroasia, nah, itu panjang ceritanya. Cukup segitu aja dah, ya. Yang kedua, fitri itu artinya potensi. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke alam dunia pasti dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah potensi. Jadi setiap manusia, setiap anak, setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia, mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan. Mereka dibekali oleh Allah dengan kepintaran. Maka nanti dalam teori pendidikan dikatakan setiap anak itu pintar, tapi pintarnya
beda. Nanti ada profesor, ya, nanti ada profesor dari Barat, maaf Kiai Hasan Fahmi saya ngutip profesor dari Barat ya, karena beberapa ustadz suka komplain dengan saya. Ya. Jadi ada profesor dari Barat, 1984, saya lahir 1983. Dia 1984 sudah bikin teori, namanya teorinya multiple intelligence. Jadi manusia itu memiliki 9 kecerdasan. Nah, kalau Rhoma Irama itu namanya kecerdasan musikal. Ya, kalau di Amerika Rhoma Irama gelarnya apa? Profesor. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan lagu sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Lagi musim lari pagi dia bikin lagu, lari pagi. Lagi musim begadang dia bikin lagu, begadang jangan begadang. Ya gitu kan. Lagi musim judi dia bikin lagu, judi net, gitu ya. Banyak anak durhaka sama orang tua dia bikin lagu, hei manusia. Nah gitu kira. Pertumbuhan manusia nih penduduknya meningkat. Maka dulu Rhoma Irama bikin lagu 185 juta penduduk. Ah gitu kira. Karena dia bisa menciptakan lagu, itu namanya kecerdasan musikal, Pak. Ya, karena dia bisa menciptakan lagu sesuai dengan keadaan pada waktu itu, dicintai oleh Amerika, maka digelarin apa? Profesor. Nah, kalau saya kecerdasan ya, kecerdasan spiritual atau linguistik ya. Kalau ceramah lumayan bagus lah, kira-kira begitu. Nah, ya kira-kira gitu. Ya. Kalau sekarang mah bahasanya ahli ya, bahasanya ahli. Seperti nanti malam Pak, ya. Nanti insya Allah jam 6 atau jam 18:11 kita bisa melaksanakan sholat gerhana bulan. Itu siapa yang mengetahui itu? Orang yang ahli di bidangnya, orang yang bisa melihat matahari, orang yang bisa melihat bulan. Namanya nanti kalau di Muhammadiyah pakainya hisab, hitungan, ya itu bisa terlihat semua. Idul Fitri tahun depan, Idul Fitri 2034, itu bisa terhitung dengan apa? Ya, dari pakar pendidikan. Nah, manusia dilahirkan oleh Allah, dibekali dengan kecerdasan untuk apa? Agar dia bisa menjalankan kehidupannya. Insya Allah. Jadi fitri itu artinya potensi. Jadi anak-anak Bapak semuanya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan pintar, tapi pintarnya beda. Makanya pintar si A sama B sama C itu beda. Kita nggak boleh menyamakan ya anak yang satu dengan anak yang satunya. Itu dalam teori pendidikan. Yang ketiga, fitri itu artinya ciptaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 22. Ada yang hafal nggak nih? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi. Kenapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah aku akan. Nah, jadi arti kata fatara di sini adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada fatara, nanti ada khalaqa, ya. Apa bedanya? Manusia bisa gak menciptakan? Manusia jago menciptakan. Ya. Bisa nggak manusia menciptakan? Jago. Tapi ada yang tidak bisa diciptakan oleh manusia apa? Menciptakan ruh. Menunda kematian. Itu tidak bisa itu. Ya, yang mempunyai otoritas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu cerdasnya luar biasa. Orang yang tidak hamil itu bisa, Pak. Dengan teknologi kedokteran. Dengan cara apa tuh? Bayi tabung. Ada bayi tabung, Pak. Dari bayi tabung itu hukumnya boleh saja, asalkan spermanya, dan opumnya dari suami istri. Nanti yang rusak itu macam-macam Pak, ada spermanya yang rusak, ada opumnya yang rusak, itu nggak boleh. Pakai sperma orang nggak boleh itu, pakai rahim orang nggak boleh. Jadi syaratnya harus spermanya, rahimnya, opumnya dari suami istri. Ada lagi teknologi yang canggih daripada bayi tabung, ada tahu nggak? Cloning, Pak. Dari DNA manusia, manusia bisa menciptakan manusia. Mudah-mudahan ini tidak disahkan, Pak. Kalau ini disahkan, Pak, derajat manusia bisa hancur. Harkat martabat manusia bisa hancur. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh manusia dengan cara cloning. Dulu tahun 1955 ada namanya orang Amerika berhasil bikin cloning. Kalau nggak salah namanya domba Dolly. Ya, dari DNA-nya dibuat tapi umurnya nggak panjang. Ya, jadi kekuatan
teknologi manusia juga dibatasi. Itu yang ketiga. Fitri itu artinya ciptaan. Yang keempat, fitri itu artinya makanan. Fitri itu artinya apa? Makanan. Makanya setiap akhir dari Ramadan kita diwajibkan untuk bayar zakat fitri. Dari 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kita mengharuskan, kita diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan makanan. Artinya zakat fitri artinya apa? Makanan. Hanya satu mazhab, siapa? Imam Abu Hanifah yang membolehkan kita mengeluarkan zakat dengan uang. Kenapa? Karena uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini ketika mulai belajar agama ketika Imam Malik wafat. Ya, jadi gurunya Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Ketemunya di mana? Ketemunya di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, ya, gurunya adalah Imam Malik. Ketemunya di mana? Ketemunya di Madinah. Tapi Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka di saat itulah Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa ilmu-ilmu fikih akan diteruskan oleh Imam Syafi'i. Kira-kira begitu ya. Jadi fitri itu artinya apa, mah? Makanan. Jadi hari raya Idul Fitri artinya hari raya kembali makan. Makanya sebelum salat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan. Bahasa Arabnya buka puasa apa? Iftar. Asal katanya fatara. Bahasa Arabnya sarapan pagi apa? Futur. Asal katanya fatara. Makanya hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan. Maka seminggu sebelum Lebaran bapak-bapak repot bikin makanan. Kumpul di sini makan, kumpul di sana makan. Saya datang ke rumah Bapak Haji Ahmadi dikasih makan ikan pecak mantap. Saya kalau diundang lagi insya Allah kagak nolak. Amin ya rabbal. Yang pertama, yang keempat, yang kelima, fitri itu artinya suci. Ini yang sering kita terjemahkan ya. Fitri itu artinya bersih. Sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, al fitratu khamsun. Jadi fitrah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak nggak boleh dicukur, tapi dicabut. Sakit-sakit itu. Yang ketiga, keempat mencukur bulu kumis. Nanti yang membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi itu di mana? Di kumisnya. Ya. 5. Apa 5? Memotong kuku. Jadi kata Rasulullah SAW, fitrah itu 5. Itu artinya apa? Melambangkan apa? Kesucian dan kebersihan. Seperti khitan. Ya, kesempurnaan kesucian laki-laki ketika dia telah dihitan. Jadi khitan itu bukan hanya suci dan bersih, tapi dalam kesehatan, wah, ini mengandung manfaat yang luar biasa. Karena biasanya anak sekarang baru blojor, umur 1 hari, itu bayi laki-laki udah dikasih apa? Pampers. Berapa tahun? Ada yang 4 tahun dikasih pampers. Jadi lubang kencingnya apa yang terjadi? Mampet. Nah, bahasa kedokterannya apa itu? Kalau lubang pipisnya anak kecil itu mampet itu, prostat. Ya, nanti solusi kesehatannya diapain? Disunat. Maka ketika disunat, air kencingnya 2 liter keluar. Nah, kira-kira begitu. Jadi kesehatan itu, ya, kesucian khitan itu luar biasa. Nah, ini kan anggota tubuh kita ini. Ya, Rasulullah SAW telah mengatakan ini adalah anggota tubuh kita, ya, yang banyak kotorannya. Kalau kotorannya banyak, maka akan timbul penyakit. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan fitrah itu ada 5.
artinya adalah suci dan bersih. Alhamdulillah ya, kita sudah mensucikan secara lahiriah kita ya, memotong kumis, lain sebagainya, itu adalah kesucian lahir kita. Maka kesucian lahiriah kita itu harus kita sempurnakan dengan apa? Kesucian batiniah. Dengan cara apa? Silaturahim, saling maaf, memaafkan, atau yang kita kenal dengan halal bihalal. Ini enggak sekalian nih halal bihalal ini. Ya, halal bihalal memang ini tradisi orang Indonesia, Pak. Bapak cari di Al-Quran, nggak bakalan ketemu tuh kata-kata halal bihalal. Cari di hadis, nggak bakalan ketemu kata halal bihalal. Bapak pergi ke Arab Saudi, nggak bakalan ketemu kata-kata halal bihalal. Bahkan dulu saya pernah kuliah di teman-teman yang celananya agak ke atas begini. Itu beliau mengatakan halal bihalal bid'ah. Well, padahal kan makna halal bihalal itu apa? Silaturahim. Ya, saling maafkan. Dari kata-katanya udah cakep, Pak. Halal apa? Menghalalkan. Bihalal dengan apa? Dengan halal. Jadi kita saling mengalapkan. Kalau bahasa anak sekarang mah 0-0. 0-0. Lawannya apa lawannya? Haram. Halal. Haramnya apa? Halal. Haram. Jadi kalau kita sudah halal bihalal, sudah bersilaturahim, sudah maafkan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kemarin saya mengikuti sidang Habib Rizik Syihab, JPU mengeluarkan hadis ya tentang orang-orang yang bangkrut di yaumul qiyamah, ya, orang-orang yang bangkrut di yaumul qiyamah. Lalu hadis itu ya, dijelaskan lebih lengkap oleh Habib Rizik. Ini nyambung nih, Pak. Ya, jadi nanti kata Rasulullah SAW, siapakah orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya harta, nggak punya motor, bukan. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal soleh, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya. Tapi juga dia membawa kezaliman. Pernah menyakiti orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menzalimi orang lain, maka nanti di sana disidang oleh Allah. Ya, nanti kebaikannya diambil kepada orang yang disakitinya. Kalau belum cukup, dosa-dosa orang tersebut diambil lalu dilimpahkan kepadanya. Nauzubillah. Makanya mari sama-sama kita belapang dada. Ya, kita saling memaafkan. Ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa pengumuman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan beberapa maklumat dan pengumuman dari Ketua Kuliah Subuh Rabu pagi yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Main. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, baru saja memberikan ceramahnya untuk kita Ustadz Dr. Sa'ad Syafaat, yang mengimami sholat kita Kiai Haji Hasan Fahmi, Kiai Haji Jainal Mustafa, Ustadz Nurjaya Gusuma, orang tua kita Haji Mursidin, Pak Haji Haryono, Ustadz Imam Wahyudi, dan yang lain banyak sangat yang hadir pada hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu. Tentunya yang pertama, kami mohon waktu ini memang sengaja kita undur sedikit PMC, karena ini kan hari libur nih, tanggal merah. Kedua pembukaan,
Jadi ini nggak buru-buru banget gitu. Jadi ya tentunya juga kami mohon maaf nih melanggar aturan main gitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim subuh yang kita laksanakan setiap 1 minggu sekali yaitu setiap hari Rabu sekelurahan Jagakarsa Plus. Nah sekarang sekelurahan Jagakarsa Plus nih, karena plus-plusnya itu ada yang di luar dari Jagakarsa. Jadi sekarang kuliah subuh Rabu Plus namanya. Karena ada beberapa masjid yang ada di luar Jagakarsa ini gabung ke Jagakarsa. Jadi kelurahan Jagakarsa Plus gitu. Tentunya yang pertama atas nama pengurus mengucapkan minal aidin wal faizin wal ba'mulin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama 1 tahun sebelum ini kami sebagai pengurus banyak melaksanakan atau melakukan kesalahan-kesalahan di sana sini, banyak hilap, banyak ya tutur sapa kami barangkali kurang sopan dan sebagainya. Tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, kuliah subuh ini memang ketika kita jadwalkan tanggal 26 Mei, ini memang saya ini kemarin mengalami kekhawatiran sebenarnya Pak. Karena ketika mau ada pembukaan ini hujan 3 hari berturut-turut Pak. Hujannya lebat banyak gitu. Nah saya khawatir aja nih. Ketika sore-sore hujan barangkali takutnya di sini tuh kan di luar becek tuh. Takutnya ini khawatir gitu kan. Nah kemudian yang kedua kekhawatiran saya biasanya kalau pembukaan itu biasa jamaah ini masih pada malas. Yang udah-udah nih. Di mana aja taklim pengajian kalau pembukaan nanti kiai masih pada malas nih datangnya. Tapi alhamdulillah ketika sekarang ini saya lihat kekhawatiran saya tuh ya hilang semua gitu. Kemarin saya berbincang dengan Pak Ustadz Muhammad, salah satu pengurus ini, ya tolong Pak Muhammad dah bakar-bakar apa kayak biar nggak hujan. Gitu. Iya. Nah terus dia bilang, ya udah Pak Haji tenang aja nih hujan sekarang dibuang semua nih, turun semua, besok enggak. Ya alhamdulillah nih, terang ini. Alhamdulillah. Nah kemudian juga kekhawatiran saya yang kedua tadi, ternyata nih jamaah nih enggak meledak lah saya lihat tuh ke depan. Tadi ketika baca Yasin pertama, ini baru 5 orang di sini. Pak Haji Mursyidin ya. Saya khawatir juga nih ada yang datang nggak nih. Ternyata alhamdulillah semua kekhawatiran itu ya membuktikan bahwa kuliah subuh emang suatu kebutuhan Pak. Jadi kalau kita lihat itu kemarin ketika Ramadan juga itu kuliah subuh itu memang suatu kebutuhan udah kelihatannya. Kalau memang udah kebutuhan itu kita nyari gitu. Kalau kita butuhkan kita nyari Pak, kita butuh ini kita nyari. Nah ini kita kuliah subuh ini udah memang kebutuhan. Jadi sekarang nih Jagakarsa nih, makanya kita nyari. Nih alhamdulillah pembukaan kita cuma nge-share aja, pengumumannya ya alhamdulillah nih. Saya bahagia banget itu ketika keluar-luar tuh penuh semuanya, alhamdulillah. Nah kemudian yang berkaitan dengan yang lainnya ini untuk iuran bulan Mei ini para DKM ini kita liburkan iurannya bulan Mei ya. Tapi bulan April kemarin ya harus bayar. Untuk Mei ini kita liburkan. Jadi untuk Juni nanti baru bayar lagi. Untuk iurannya, iuran wajib tuh. Seperti itu. Kemudian yang lainnya barangkali alhamdulillah walaupun masih suasana Covid ini Pak. Ini Covid masih membayang-bayang kita. Mudah-mudahan Jagakarsa ini zonanya hijau terus. Mudah-mudahan nih. Jadi selama kita melaksanakan ini nggak ada teguran dan juga laporan-laporan Covid di Jagakarsa ini aman-aman aja ya. Mudah-mudahan nih musola bisa menampung nih. Seperti ini. Nah, kalau ini Pak, saya kenapa berani buka di sini? Ini memang mesinnya kecil, palanya kecil, tapi perutnya gede Pak tuh. Perutnya gede tuh ke depan. Seperti itu. Jadi memang saya berani dah untuk di sini. Nah, mudah-mudahan musola-musola yang lain yang barangkali lebih kecil ini bisa menampung dengan kondisi yang udah lebih baik, terutama COVID-nya ini Pak, terutama nih. Jadi nanti kita lihat suasana ke depannya. Nah yang dikhawatirkan ini kan ledakan setelah hari raya. Nah ternyata kelihatannya alhamdulillah nih Jagakarsa udah terjawab nih. Aman-aman aja mudah-mudahan. Ya buktinya nih undangan nih udah banyak nih orang hajatan nih. Jadi udah ada 3 misalnya. Nah itu indikatornya itu aja dah. Jadi kalau orang hajatan dibolehin masa kuliah subuh dilarang kan gitu persoalannya. Jadi gitu.
Jadi ke depan ini mudah-mudahan nih kita sama-sama berdoa untuk musola-musola terutama nih bisa menampung kuliah subuh di musolanya masing-masing, mudah-mudahan. Dan ini juga agak rapat dikit, nggak apa-apa dah, agak rapat dikit, seperti itu. Kemudian yang lainnya barangkali untuk ke depan ya kita kuliah subuh sesuai jadwal yang ada di kalender. Jadi kita nggak akan mutak-mutik jadwal termasuk petugas-petugasnya. Jadi setahun ke depan ini sampai Desember ya jadwalnya sesuai di kalender Pak. Jadi tolong Bapak ya lihat kalender aja dah. Kalau misalnya bingung nih nggak ada WA nggak ada apa, lihatnya kalender. Seperti itu aja. Makanya kemarin saya sarankan supaya di rumah tuh biar beli kalender gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir barangkali untuk pertemuan yang akan datang kami ini akan memberikan satu formulir Pak. Insya Allah ya, insya Allah akan memberikan satu formulir. Kami akan mendata atau membuat suatu anggota kuliah subuh, kartu anggota kuliah subuh itu Pak. Jadi kami pengen nih kira-kira berapa sih jumlah jamaah kuliah subuh yang ada di Kelurahan Jakarta Plus ini gitu. Nanti kita akan berikan formulir satu-satu, diisi, isinya paling nama, alamat, nomor KTP, udah itu aja Pak. Paling juga ada utusan dari jamaah masjid mana atau musola mana, atau tidak mewakili masjid musola yaitu mandiri. Ya mandiri berarti kita ini bukan jamaah mana ya kita sendiri aja gitu, nggak mewakili dari jamaah masjid musola. Kan banyak Pak nih yang nggak mewakili masjid musola ya sendiri aja inisiatif gitu banyak. Nanti kita akan kasih formulir Pak. Insya Allah kalau Herlambang nih hari ini ikut ziarah dia, jadi nggak hadir. Insya Allah nanti akan kita buat. Kita pengen data yang lengkap, kira-kira jamaahnya ada berapa sih ini, gitu kan? Nah nanti barangkali kalau udah ada data base-nya itu di buku besar, ya barangkali nanti kami pengurus akan ya sedikit ada semacam ada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kami udah tahu nih, gitu. Ya pokoknya nanti yang pasti saya sarankan supaya semua jamaah tuh bisa mengisi formulir itu. Namanya tercantum di buku besar lah, pengurus kuliah subuh. Seperti itu. Di samping kita pengen lihat jumlahnya, ya saya kepengen nanti ke depan nih ada kegiatan-kegiatan tertentu nih yang sesuai yang ada terdaftar di sini, yang di data itu, yaitu akan kita manfaatkan. Seperti itu. Tapi yang pasti, ini bukan kita mau minta dana, bukan Pak. Ini kita pengen tahu aja, kira-kira berapa sih sebetulnya jumlah jamaah kita sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada tujuan macam-macam. Yang di luar Jagakarsa ya sama, nanti dikasih semua. Pokoknya yang sering hadir, rajin, yang ngisi semua aja. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sifatnya mandiri seperti itu. Kalau misalnya yang mewakili jamaah masjid dan musola, yaitu misalnya jamaah musola Alamin misalnya, atau musola Al-Mutmainah, masjid Al-Mutmainah gitu. Kalau yang nggak mewakili ya mandiri di situ. Jadi inisiatif sendiri. Nah nanti insya Allah minggu depan akan kita berikan di Masjid Al-Hikmah kalau salah. Rabu depan di Masjid Al-Hikmah di rumah di masjidnya guru kita ini. Nah ini kalau untuk diri guru kita juga biar hadir Pak nih. Guru kita nih rajin banget hadirnya. Nanti di Al-Hikmah nih biar hadir. Mudah-mudahan cuaca seperti ini juga mudah-mudahan. Karena kalau kuliah subuh itu cuaca sudah mendung, hujan, waduh itu tantangannya luar biasa Pak. Mudah-mudahan setiap kuliah subuh ke depan ini cuaca seperti ini terus nih, mudah-mudahan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada DKM Musola Al-Afiyah yang telah bekerja sama dengan baik pada pagi hari ini. Itu yang saya suka tuh tendanya Pak. Ini pengurus luar biasa nih mengusahakan tenda seperti itu Pak tuh. Mewah banget tendanya nih. Ini berapa juta bayarnya saya nggak tahu nih. Alhamdulillah. Iya ini buat pembukaan kuliah subuh tendanya luar biasa tuh. Jadi udah bersih, bagus itu Pak. Alhamdulillah pengorbanan ini. Ya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh pengurus Al-Afiyah mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Usul dikit nih. Ya. Usul dikit. Ya, silakan. Jadi gini, kalau ini dibikin anggota kuliah subuh ya, ini barangkali nanti uangnya ada 300 gitu ya. Mungkin ini jaminan ada yang meninggal. Jadi saya usul kalau ada yang meninggal dibikin tanggungan yang kedua untuk sholat melayat ke yang meninggal tersebut. Ya, alhamdulillah. Nah, saya rasa itu. Ya. Jadi kita tuh ada partisipasi kan dari kuliah subuh. Iya, makanya nanti yang pertama kita adakan pendataan. Ya. Ketika ada pendataan, anggota udah masuk buku besar, database-nya, yaitu nanti kita mau melakukan apa aja bisa. Seperti itu.
Yaitu usul yang baik nanti ya kita akan coba. Dan juga terima kasih ketika penutupan kami kemarin minta masukan-masukannya Pak berkaitan dengan kuliah subuh ini. Untuk perkembangan kuliah subuh ini, alhamdulillah ini ada kalau nggak salah ada 4 orang yang memberikan masukan itu kan. Ya saya nggak berikan apa masukannya, tapi yang pasti secara langsung akan kita evaluasi langsung dari pengurus. Jadi ada 4 orang kemarin ngasih masukan, alhamdulillah itu yang saya suka maksud saya. Karena ini kuliah subuh ini bukan karena pengurus, jadi untuk kita semua nih. Alhamdulillah, jadi sekecil apapun masukannya, insya Allah, kalau memang kurang bagus kita evaluasi, kalau udah bagus kita jalankan terus. Dan kemarin alhamdulillah ada 4 orang masukannya, insya Allah ya ke depan ini kita akan laksanakan. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya pengumuman untuk kuliah subuh Rabu yang akan datang, yaitu bertempat di Masjid Al-Hikmah di tempat guru kita yaitu Kiai Haji Hasan Fahmi di Jalan Muhammad Kafi 2 Gudang Baru Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan. DKM-nya Ustadz Komarudin, kemudian yang akan memimpin tahlil Ustadz Haji Syafi'i Karib, kemudian yang akan bertindak sebagai imam Ustadz Insinyur Homsin, kemudian untuk tausiah Kiai Haji Dr. Andes Hasanuddin MA. Itu untuk yang hari Rabu. Untuk yang hari Minggu masih libur. Untuk yang hari Senin di Al-Hikmah juga masih libur. Kemudian kantong hijau untuk di Alikoya Sabtu depan sudah dibuka. Jadi minggu yang Sabtu besok ya? Sabtu besok tanggal 29. Serengseng udah buka? Oh belum. Untuk kantong hijau berjumlah Rp1.610.000. Alhamdulillah, ini mungkin duitnya habis buat bagi-bagi kali ini, buat beli dodol kali ini ya. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan rombongan jamaah kuliah subuh Ahad gabungan itu sekarang lagi berangkat ziarah yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Kuliah Subuh Minggu pagi Dr. Andes Haji Madani bin Haji Madali, diantaranya Ustadz Herlambang, Bapak Arif, Ustadz Kiai Haji Hamzah Ahmad, dan beberapa jamaah kuliah subuh Rabu dan Minggu. Untuk itu kita doakan semoga perjalanannya senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah jaga kesehatannya, kemudian pulang kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat. Dan orang-orang yang telah menginfakkan, mensodakokan, mendermakan, menginfakkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh Rabu pagi, bagi keluarganya yang telah meninggal dunia kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan bagi keluarga kita yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, baik itu berada di rumah sakit maupun berada di rumah, di antaranya yaitu Bapak Dodo, jamaah musola jamaah Masjid Al-Mutmainah. Beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit, dan keluarga kita semua kita doakan senantiasa agar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah murahkan rezekinya. Dan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik itu urusan-urusan yang sulit maupun urusan-urusan yang lainnya. Allah hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman yang terakhir, nanti ba'da maghrib di Mushola At-Tahirin di tempat Haji Matali akan diadakan sholat khusuf gerhana bulan, ya 2 khutbah. Nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Jadi bagi jamaah yang nanti mau ikut sholat khusuf gerhana bulan, yaitu 2 khutbah nanti di Mushola At-Tahirin
kita maghrib berjamaah. Nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa guru kita Kiai Jainal Mustafa. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya Allah wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa 'afina wa'fu 'anna warhamna wa anta radin 'anna. Allahumma ashrah sudurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif zata bainina wa aslih ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilmana nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.